Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Husna, BP 1901071025, kelas 3C D3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang rancangan tugas akhir yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan aplikasi ABSS versi 25 pada usaha Daka-Daka Bunga Tanjung. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Menurut Suteja 2018, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Usaha Daka-Daka Bunga Tanjung merupakan suatu usaha rintisan keluarga yang sudah ada sejak tahun 2013. Usaha ini bergerak di bidang manufaktur. Usaha ini mengolah bahan baku berupa tepung beras menjadi makanan tradisional yaitu Daka-Daka. Selain Daka-Daka, usaha ini juga menghasilkan bunga durian, are pinang, kue karambia, dan kembang loyang. Usaha ini didistribusikan baik di dalam kota maupun di luar kota. Selama 8 tahun berdiri, usaha ini belum pernah melakukan penyusunan laporan keuangan. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai salah satu usaha keluarga ini, yang mana dulunya pencatatan transaksinya hanya dilakukan untuk uang masuk dan uang keluar saja. Karena usaha ini belum pernah melakukan penyusunan laporan keuangan, dan penulis akan melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis akan menetapkan judul rancangan tugas akhir yaitu Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25 pada usaha Daka-Daka Bunga Tanjung. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pemilihan judul dan informasi yang telah diuraikan, maka diambil suatu perumusan masalah yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi ABSS versi 25 pada usaha Daka-Daka Bunga Tanjung berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, batasan masalah. Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penulisan ini yaitu yang pertama itu conversion mode, yang kedua pencatatan atas transaksi, dan yang ketiga yaitu periode akuntansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu penyusunan laporan keuangan yang sudah terkomputerisasi agar mengetahui bagaimana perkembangan usaha ini serta menjadikan laporan keuangannya sebagai landasan dalam mengambil keputusan nantinya. Selanjutnya itu adanya manfaat penulisan. Yang pertama itu bagi penulis. Dengan dilakukannya penulisan ini, penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dalam pengaplikasian komputer akuntansi, khususnya aplikasi ABSS Accounting versi 25 untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, bagi perusahaan. Bagi usaha Tungku Daka-Daka Bunga Tanjung, hasil dari tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemilik usaha dan sebagai sumber informasi tambahan mengenai penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Dan yang ketiga itu bagi pembaca. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan, pemikiran, dan informasi dalam menambah ilmu. Selanjutnya, metode penulisan. Penulis melakukan beberapa metode. Yang pertama itu metode pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, yang mana penulis langsung mengamati proses produksi di tempat usaha Daka-Daka Bunga Tanjung ini. Penulis melakukan pengamatan dan mencatat apa yang telah diamati. Yang kedua itu metode wawancara, yang mana penulis langsung berinteraksi dengan pemilik usaha. Dan data yang didapatkan penulis dari wawancara ini seperti info profil perusahaan, bagaimana data penjualan, data pembelian, serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan.
Yang kedua itu metode analisis data. Pada metode analisis data, yaitu penulis melakukan langkah-langkah analisis yang mana pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, lalu memilih transaksi yang terjadi pada periode tertentu dan memasukkan data, lalu menginput transaksi tersebut pada aplikasi ABSS versi 25. Setelah itu, untuk akhirnya akan menyusun laporan keuangan perusahaan serta mencetak laporan pada periode tersebut. Selanjutnya itu ada sistematika penulisan. Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang adanya latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Ini digambarkan secara garis besar. Selanjutnya itu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti pengertian akuntansi, siklus akuntansi, SAMKM, akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur, serta gambaran umum ABSS Accounting versi 25. Bab ketiga yaitu gambaran umum perusahaan. Bab ini membahas tentang profil perusahaan seperti sejarah umum perusahaan, struktur organisasi, daftar produk dan harga, aset perusahaan, kegiatan perusahaan, proses produksi, serta kondisi perusahaan saat ini. Bab keempat itu pembahasan. Bab ini menjelaskan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi ABSS versi 25 pada usaha Daka-Daka Bunga Tanjung. Dan yang terakhir itu 5 penutup. Dalam bab ini membahas kesimpulan serta saran yang diberikan kepada usaha Daka-Daka Bunga Tanjung sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan pihak perusahaan. Selanjutnya bab 2 itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah pengertian akuntansi. Sumarsan 2017 mengatakan, akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi juga diartikan sebagai sebuah seni yang dilakukan dengan cara pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan terhadap suatu transaksi yang telah terjadi. Ini merupakan kutipan dari Bahri 2016. Kegiatan akuntansi ini dilakukan untuk memberikan laporan bagi pihak yang berkepentingan dalam usaha tentang informasi keuangan pada saat ini untuk dasar pengambilan keputusan atas laporan yang sudah dihasilkan. Selanjutnya itu siklus akuntansi. Yang pertama ada analisis transaksi. Dalam analisis transaksi menjadi tahap pertama dalam siklus ini. Akuntan akan melakukan analisis terhadap transaksi yang ada. Biasanya sistem pencatatan akuntansi yang digunakan yaitu double entry system. Yang kedua itu menyiapkan jurnal transaksi. Setelah dianalisis, transaksi selanjutnya akan dicatat ke dalam jurnal. Jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi yang terjadi. Dalam penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu bagian debit dan kredit. Pencatatan biasanya dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan balance antara debit dan kredit. Yang ketiga itu posting jurnal ke buku besar. Setelah melakukan penjurnalan, langkah selanjutnya adalah transaksi tersebut diinputkan ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar diartikan sebagai kumpulan akun pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Yang keempat itu menyiapkan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun yang berisikan informasi mengenai nama akun yang dicatat secara sistematis menurut nomor kode akun pada buku besar dan berisikan total saldo setiap akunnya. Selanjutnya itu pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan beberapa akun yang harus disesuaikan dengan mengetahui saldo menurut keadaan yang sebenarnya. Yang keenam, neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo yang setelah disesuaikan dibuat berdasarkan neraca saldo sebelum dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh,
yaitu menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat melihat bagaimana posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Yang ke-8 itu membuat jurnal penutup dan posting. Jurnal penutup dilakukan pada akhir periode dengan menutup akun-akun nominal seperti penjualan, HPP, beban, prive, serta laba rugi perusahaan. Tujuan melakukan penutupan akun adalah untuk melihat aliran sumber selama periode akuntansi berjalan. Yang terakhir pada siklus ini yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo pada tahap ini berisi saldo akun permanen dari akun buku besar setelah jurnal penutup. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan itu untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Laporan keuangan sendiri digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya di bidang keuangan. Komponen laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan kutipan dari 1/2016. Tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Biasanya, laporan keuangan akan disiapkan dan disajikan secara berkala. Akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur diartikan sebagai perusahaan yang membeli bahan mentah, mengolahnya hingga menjadi jadi yang siap pakai dan dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Ini merupakan kutipan dari Rudianto 2006. Transaksi pada perusahaan manufaktur dimulai ketika pengadaan bahan-bahan baku hingga menyelesaikan barang jadi yang siap dijual. Untuk akuntansi biaya sendiri, Riwayadi berpendapat, akuntansi biaya didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Menurut Riwayadi, klasifikasi biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang kedua itu biaya berdasarkan kemudahan penelusurannya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga itu biaya berdasarkan perilaku biaya, dibagi menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk metode penentuan harga pokok produksi, kita menggunakan metode full costing dan metode variable costing. Sedangkan metode pengumpulan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. ABSS, Asian Business Software Solution, adalah program akuntansi yang sangat dikenal sebelumnya dengan nama Mayop. Sejak 1 Januari 2018, nama Mayop resmi berganti menjadi ABSS Accounting versi 25. Program aplikasi akuntansi ini digunakan untuk mengoptimalisasikan pembukuan secara lengkap dan akurat. Software ini paling cocok diterapkan pada perusahaan menengah ke bawah. Untuk perusahaan besar hanya tidak memadai, karena biasanya perusahaan besar sudah transaksinya kompleks sehingga biasanya mempunyai program yang dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. ABSS sendiri memiliki beberapa menu utama. Yang pertama itu ada menu baris, yang kedua command center, yang ketiga command bottom, dan yang keempat itu command panel. Pada command center yaitu digunakan menu untuk menginput transaksi, yang mana menu tersebut ada menu akun, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. ABSS sendiri memiliki cara kerja. Yang pertama itu ada tahap pengaturan, yang mana di sini kita akan mengatur akun list, link account, text code, dan membuat inventory. Yang kedua itu ada tahap input data awal, yaitu mengenai balance. Yang pertama kita akan mengisi opening balance, customer balance, dan supplier balance.
Dan yang ketiga itu tahap pencatatan transaksi, yang mana kita memanfaatkan menu account, banking, sales, purchase, dan inventory. Bab ketiga itu ada gambaran umum perusahaan. Usaha Daka-Daka Bunga Tanjung merupakan usaha yang bergerak di bidang manufaktur yang terletak di Jorong Batu Basa, Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar yang berdiri sejak tahun 2013. Usaha ini merupakan usaha rintisan keluarga yang kegiatannya memproduksi tepung beras yang diolah menjadi makanan khas tradisional Minangkabau, itu Daka-Daka. Awalnya usaha ini ditekuni sendiri oleh Ibu Nijan, yaitu sebagai pemilik. Setelah usaha ini berkembang, pendistribusiannya pun yang hanya awalnya dititipkan ke warung terdekat, selanjutnya sampai ke luar kota. Pada saat ini, Ibu Nijan sudah memiliki 6 orang karyawan, yang mana proses produksinya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Proses produksi dimulai dari jam 8 pagi hingga waktu asar. Proses produksi dilakukan secara berproses sesuai dengan kebutuhan persediaan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan pemilik, Ibu Nijan tidak pernah melakukan pencatatan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk struktur organisasinya, itu pemilik Ibu Nizar atau Ibu Nijan. Pemilik bertugas untuk mengolah dan ikut andil dalam proses produksi. Segala kebijakan yang dilakukan serta kebijakan pemberian upah karyawan diatur oleh pemilik. Selanjutnya itu ada karyawan, yang mana di sini karyawan dibagi itu ada bagian perendangan. Pada bagian ini, karyawan bertugas menyangrai tepung beras yang sudah dihaluskan dan diaduk secara terus-menerus, karena jika dibiarkan tepung tersebut akan hangus. Penyangraian tepung dilakukan sekitar 3-4 jam tergantung banyaknya tepung yang disangrai. Dalam sehari bisa dilakukan 2-3 kali perendangan dengan kapasitas 10 kg sekali perendangan. Selanjutnya ada karyawan bagian percetakan. Tepung yang sudah disangrai dan benar-benar kering akan diserahkan ke bagian pencetakan. Pada bagian ini, tepung akan dibumbui dan disiram air panas lalu diuleni sampai adonan siap untuk dicetak. Pencetakan dilakukan dengan alat cetak khusus yang berasal dari tempurung kelapa. Selanjutnya ada karyawan bagian penggorengan. Setelah adonan selesai dicetak, maka akan dilakukan proses penggorengan. Dahulunya penggorengan ini dilakukan menggunakan kayu bakar, namun setelah perkembangan dengan susahnya mendapatkan kayu bakar, pemilik usaha beralih menggunakan kompor gas. Untuk harga produk sendiri itu bervariasi, dapat dilihat seperti yang ditampilkan tabel di atas. Untuk aset perusahaan, bangunan ini didirikan di samping rumah pemilik dan memiliki beberapa pendukung lainnya, yaitu seperti kuali, tungku, kompor gas, tabung gas LPG, timbangan, alat pres, dan saringan untuk proses produksi. Untuk kegiatan perusahaan, proses produksi dilakukan 3 kali dalam seminggu, yang mana pengerjaannya berdasarkan perintah dari pemilik dan yang produksi dilakukan berdasarkan ketersediaan stok bahan baku. Untuk pembelian bahan baku dan penolong dilakukan oleh pemilik, dan penjualan itu menggunakan kas di tangan. Untuk penggajian sendiri itu masing-masing karyawan mendapatkan gaji yang berbeda, yang mana untuk karyawan bagian perendangan mendapatkan gaji 20.000 per karung, sedangkan untuk karyawan bagian percetakan mendapatkan gaji 15.000 per bukunya, sedangkan untuk karyawan bagian penggorengan itu mendapatkan gaji tetap sebesar 100.000 per hari. Untuk produksi dimulai dari tepung yang sudah digiling lalu disangrai hingga kering dan disiram air panas lalu dibumbui hingga menjadi adonan yang halus. Lalu adonan tersebut akan dicetak dengan cetakan khusus. Setelah dicetak, adonan akan digoreng dalam minyak yang sangat panas dan digoreng hingga coklat keemasan. Berikut adalah dokumentasi pada saat perendangan tepung, pada saat percetakan adonan, serta saat penggorengan hingga berwarna coklat keemasan. Terima kasih, sekian pemaparan hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.